Kisah Nabi Ilyasa, penerus dakwah Nabi Ilyas. Bunaya, sebelum Ummah menceritakan kisah Nabi Ilyasa, Ummah akan menceritakan terlebih dahulu kisah wafatnya Nabi Ilyas. Ketika kaum Nabi Ilyas kembali kepada ajarannya, mereka tidak lama kemudian kembali lagi menyembah patung. Setelah itu Allah menimpakan azab yang sangat berat, yaitu berupa panas yang membuat orang-orang bergelimpangan dan binasa. Terdapat beberapa pendapat mengenai kisah wafatnya Nabi Ilyas. Pendapat pertama menjelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup saat dikejar-kejar kaumnya untuk dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Ilyas ke langit. Adapun yang berpendapat bahwa Nabi Ilyas itu ketika ia akan dicabut nyawanya, Nabi Ilyas memohon agar tetap hidup supaya dapat terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengangkatnya dan menempatkannya di suatu tempat untuk terus berzikir kepada Allah hingga akhir tiba. Sementara pendapat kedua, Nabi Ilyas meninggal karena sakit dan usianya yang menjelang tua. Demikianlah bunaya kisah wafatnya Nabi Ilyas. Sekarang kita akan menceritakan kisah Nabi Ilyas alaihissalam, penerus dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan juga orang-orang Amoria di Palmyra Syam. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihi salam. Masa kecil Nabi Ilyas sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihi salam yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyas yang saat itu masih kecil dan sedang berbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ilyas kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas izin ibunya. Nabi Ilyas sering membawa serta Ilyas kecil saat berdakwah. Bahkan Nabi Ilyas turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyas mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyas tidak membawa ajaran baru, ia melanjutkan ajaran tauhid Nabi Ilyas alaihi salam dan berdakwah kepada Bani Israel. Suatu hari Nabi Ilyas bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah. Dan penduduk daerah tersebut mengadu bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyas menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat dari mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan Nabi Ilyas kelak diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyas alaihi salam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena Nabi Ilyas tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan, maka Nabi Ilyas mengadakan saimbara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang hari, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Tidak ada yang mampu memenuhi persyaratan ini, kecuali seorang pemuda bernama Bashar. Kelak, oleh karena kesabaran dan keadilan Bashar saat menjabat menjadi pengganti, ia mendapat gelar Zulkifli, atau yang kita kenal sebagai Nabi Zulkifli alaihi salam. Mereka adalah orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Shad ayat 48 yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Demikianlah kisah Nabi Ilyas alaihi salam.